Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Firdaus NPM 10073191153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jasa ekosistem, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Nomor 2009, penentuan daya dukung dan daya tampung berdasarkan pada inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk 1. Unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung. 2. Dasar dalam penyusunan RPPLH. 3. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. 4. Acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem. 5. Acuan pemetaan pada skala yang lebih besar. Konsep ekoregion dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi konsep ekosistem atau dapat dikatakan sebagai ekosistem region. Peta ekoregion yang sudah dikembangkan pada saat ini didasarkan pada karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesa. Peta ekoregion mampu mendeliniasi batas-batas karakteristik tersebut sehingga dapat terlihat perbedaan karakteristiknya. Sebagai ekosistem, setiap karakteristik ekoregion akan membentuk ekosistem dengan fungsi ekosistem yang berbeda menurut karakteristiknya. Namun demikian, peta ekoregion belum cukup untuk memberikan informasi jasa ekosistem, namun bisa memberikan indikasi fungsi yang mungkin dominan pada suatu ekoregion. Klasifikasi fungsi ekosistem ada 4 menurut De Groot et al. Tahun 2000, yaitu fungsi pengaturan, fungsi habitat, fungsi produksi, dan fungsi informasi. Fungsi pengaturan merupakan fungsi yang memberikan jasa ekosistem berupa kapasitas alami atau semi alami untuk mengatur proses ekologi dan mendukung sistem kehidupan. Fungsi habitat memberikan jasa ekosistem berupa tempat untuk tinggal dan berkembang biak. Fungsi produksi memberikan jasa ekosistem berupa penyediaan materi dan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan. Sedangkan fungsi informasi memberikan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia. Untuk metode pemetaan jasa ekosistem. Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang, mikroorganisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional. Menurut MA tahun 2005, kemudian fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut De Groot tahun 92. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu meliputi jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung, menurut MA tahun 2005. Berdasarkan 4 kategori ini dijelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem. Menurut De Groot tahun 2002, yaitu 1. Jasa penyediaan terbagi menjadi bahan makanan, air bersih, serat, bahan bakar, dan bahan dasar lainnya. Lalu ada materi genetik, bahan obat dan biokimia, dan spesies hias. Kemudian klasifikasi jasa ekosistem yang kedua ada jasa pengaturan, yaitu pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengelolaan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis, dan pembentukan tanah. Kemudian untuk budaya ada estetika, rekreasi, inspirasi, warisan dan identitas budaya, spiritual, pendidikan. Dan yang terakhir untuk pendukung ada habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah. Untuk melihat jasa ekosistem dalam suatu ekoregion, maka dilakukan suatu metode valuasi atau perhitungan jasa ekosistem dengan pendekatan land use based proxy.
Berdasarkan pada peta tutupan lahan akan diperhitungkan indeks jasa ekosistem per kelas lahan dan indeks jasa ekosistem total atau IJET. Menurut Masyita tahun 2012, pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat pola distribusi dan kualitas secara spasial dari setiap jasa ekosistem pada setiap ekoregion yang dinilai melalui peta tutupan lahannya. Sekian penjelasan jasa ekosistem dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.